Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا خصوصا المصنفين المخلصين الشيخ إبراهيم الباجري وخصوصا شيخنا الشيخ نواوي بن البنتلي وخصوصا شيخنا كي حاجي خير أفندي بن جايتس وخصوصا شيخنا كي حاجي محمد الله برهان كي حاجي محمد أبو بسر غفر اللهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلمهم آمين شهر الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اني نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشى لا حول ولا قوه الا بالله a'udzu nyelindung abdi billahi kalawan Gusti Allah minasyaitani tidak ganggu syaitan ar-rajimi atau dirajam bismillahi kalawan nyebat dengan Allah sifat Allah Ar-Rahmani anu maparinan pirang-pirang nikmat ageng sareng arit di dunia sareng di akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi tur anu maparinan nyepanyapna nikmat ka abdi dan mukmin di akhirat mungkin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi illa an qala wa ma'ana jeung ari ma'nana al-wahdaniyati wahdaniyat fil af'ali dina af'al annahu sa'anyana Allah laisa li ghairihi fa'lun minal af'al teu aya anu migawe lian Allah minal af'al tina sakabeh af'al artian segala kejadian di alam raya ini semuanya Allah yang hendaki Allah yang ciptakan wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Ini dalil ini bisa dipakai oleh orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah ini orang-orang yang punya etikad bahwa segala sesuatu ini Allah yang menggerakkan, yang menentukan nasibnya. Maka mereka berpendapat bahwa tidak perlu kasab ikhtiar. Jadi kalau misalkan mereka tidak perlu bekerja, tidak perlu sholat, karena mereka berkeyakinan bahwa yang diciptakan itu mereka dan apa yang mereka kerjakan. Etikanya ke sana. Jadi etika dalam hati bocor keluar. Kalau etika dalam hati bocor keluar, itu disebut kafir Jabariyah. Kalau udah luar bocor ke dalam, namanya kafir Qadariyah. Contoh misalkan. Contoh kafir Jabariyah. Kita ini sakit, nggak usah ikhtiar cari penyembuhan, cari obat. Gak usah. Kan Allah yang ciptakan sakit. Nanti juga Allah kalau Allah takdirkan kita sembuh maka sembuh. Jadi gak usah capek-capek cari obat. Diam aja di rumah sampai mati. Ini kafir Jabariyah namanya. Itu ya. Coba di sini. Kafir Jabariyah. Beda dengan kafir Qadariyah. Qadariyah lawannya. Tadi dari dalam itu bahasa hati kan. Dua-duanya kita harus jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus hatinya ikut meyakini bahwa semua yang kita kerjakan dan apa yang diciptakan oleh Allah itu milik Allah. Allah yang atur semuanya. Dan luar jasad dia, kita ini wajib ikhtiar. Kalau lapar harus makan. Kalau sakit harus cari
minum obat atau cari obat. Kalau misalkan kita ingin dapat berkah, rezeki, maka cari keluar, ikhtiar, kasab. Nah gitu. Kalau misalkan kita ingin pintar, maka belajar. Tapi kalau orang-orang kafir Jabariyah ini gini, pintar bodoh itu kan Allah yang memberi. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya udah, enggak usah kerja, enggak usah belajar, enggak usah menghafal. Quran enggak usah dihafal. Nanti kalau Allah takdirkan kita hafal Quran, pasti hafal Quran kok. Ujung-ujungnya udah kita enggak usah ibadah. Kalau Allah takdirkan kita masuk neraka, ya neraka. Ibadah sampai tua juga. Sampai kening hitam juga, sampai bibir pecah-pecah juga, sampai lutut, sampai kaki bengkak juga. Tetap kalau Allah takdirkan kita masuk neraka, ya neraka. Itu I'tikad, keyakinan orang-orang Jabariyah, ingat-ingat. Tapi kalau Qadariyah beda lagi. Qadariyah itu mereka berkeyakinan bahwa apa yang kita kerjakan, ya kita lah yang mengusahakan. Kita yang menakdirkan. Kita pintar ya karena kita, bukan karena Allah. Kita hebat ya karena kita berusaha, kita kaya ya karena kita rajin bekerja, rajin berusaha, berbisnis segala macam. Nah, kalau misalkan kita berkeyakinan seperti itu, maka itu masuk ke dalam ranah keyakinan Jabariyah, kafir Jabariyah, Qadariyah. Kafir Qadariyah seperti itu. Jadi menghilangkan tawakal hati. Keyakinan pada Allah bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan apa yang kita lakukan. Nah, gitu ya. Jadi murni orang-orang Qadariyah ini tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan. Yang Tuhan menciptakan saja. Apa yang kita kerjakan ya kita. Kalau mau kaya ya bisnis mungkin. Kalau misalkan mau pintar ya belajar. Enggak ada doa, enggak ada semacam. Ahlus sunnah wal jamaah di antara keduanya. Antara Qadariyah dan Jabariyah, tengah-tengah. Maka wasiat guru kami katakan bahwa gini, sempurnakan ikhtiar tanpa kehilangan tawakal. Tawakal itu di hati. Tawakal di hati ditancapkan, disimpan dalam-dalam, berharap kepada Allah saja. Nah, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terdahulu dan yang akan datang. Dan nasib kita itu di tangan Allah. Ya kalau misalkan kita berusaha, berjuang, mati-matian, hati itu tenang aja, tawakal. Karena misalkan ikhtiarnya itu sempurna. Sempurnakan ikhtiar sampai benar-benar habis waktu. Sampai benar-benar tenaga itu terperas untuk berusaha, ikhtiari. Gimana saya supaya saya berhasil. Terus berjuang, tapi hati tidak kehilangan tawakal. Jadi dua-duanya jalan. Tawakal dalam hati, ikhtiar dalam raga, terus jalan. Nah, gitu. Tidak salah satu yang berjalan. Kalau tawakal saja yang jalan tanpa ada tindakan di luar, ini ranahnya masuk ranah kafir Jabariyah. Kalau luarnya saja, ikhtiarnya saja dikuatkan, tapi hatinya tidak tawakal, ini namanya kafir Qadariyah. Ahlu sunnah tengah-tengahnya. Sempurnakan ikhtiar, jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari kita berangkat ke rumah kan baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada tidak upaya. Itu ayatnya upaya. Yang bikin pintar itu Allah, yang bikin otak kita menyerap ilmu pelajaran dari guru-guru itu Allah. Yang membuat otak ini bisa membedakan mana yang buruk, mana yang ini ilmu, mana yang ini syubhat, masuk itu Allah. Yang menggerakkan guru hingga kita yang menyampaikan suara dan ilmu guru sampai ke telinga kita, masuk ke hati kita itu Allah. Tawakal dari awal. Nah, gitu ya. Itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita tahu nanti dari makna wahdaniyat fil af'al, bahwa tidak ada yang melakukan apapun, tidak ada yang bisa memberi tapak damel, istilahnya athar kerja selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini bahasa hati. Tetap kita ikhtiar bermuamalah, kita belajar, kita berusaha, bekerja dan lain sebagainya. Nah, tanpa kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya.
Karena kita dua, apa kita kenal nanti ada takdir itu ada dua. Yang pertama bukan takdir, af'alullah, athar kerja Allah itu ada dua. Athar itu apa namanya, bekas. Af'alullah, athar kerja. Jadi kalau misalkan Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, itu athar ya sebutnya. Jadi begini, athar kerja Allah itu, af'alullah itu ada dua. Yang pertama af'alullah yang sifatnya mudhar. Yang kedua af'alullah yang sifatnya mukhtar. Beda ya. Kalau mudhar ini tidak ada sangkut paut campur tangan dari makhluk sedikit pun. Nah, pertama kita itikadkan dulu biar tanjih, biar bersih. Ingat, Tete, kakak adik, ingat satu ya. Di luar Allah makhluk semua. Paham? Hanya Allah satu Tuhan. Tuhannya hanya satu, Allah. Di luar Allah sebutan yang lain, kecuali apa namanya, 99 nama itu nama-nama daripada Allah. Nah, Allah itu satu. Tuhannya, zatnya itu satu. Di luar Allah makhluk semua. Paham? Itu tanamkan dulu. Ada itu apa namanya, Tuhannya orang-orang Kristen, bukan Tuhan. Itu Tuhannya orang-orang Yahudi, Nasrani, Tuhan bukan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Itikadkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Semuanya makhluk dinafikan semua. Terus isbat langsung Allah, illallah, la ilaha illallah. Paham? Nah, apa yang Allah kerjakan itu ada dua. Ada dua sifatnya. Yang pertama mudhar, tidak ada sangkut paut campur tangan perbuatan manusia, langsung Allah jadikan. Misalkan Allah jadikan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan bintang gugusan bintang-bintang. Allah ciptakan manusia dari apa namanya, sulbi, dari tanah yang diberi bentuk, min hama'im masnun. Terus Allah ciptakan apa namanya, jin, Allah ciptakan malaikat, semua Allah ciptakan. Tanpa ada sangkut paut campur tangan manusia atau makhluk. Nah, tanpa bantuan makhluk. Seperti. Yang kedua ada yang namanya af'alullah mukhtar. Mukhtar itu ikhtiar. Sepertinya ada campur tangan makhluk, tapi hakikatnya dari Allah. Ingat dari itu. Maksudnya gimana? Seolah-olah makhluk ikut campur tangan, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan modal, Allah yang memberikan kuasa, seolah-olah punya kuasa, dan Allah yang menjadikan itu semua. Paham nggak? Itu namanya apa namanya, af'alullah mukhtar. Contoh, api makhluk Allah. Tuhannya siapa api itu? Allah, sama seperti kita. Api bisa menghanguskan seolah-olah. Api mungkin bisa menghanguskan. Dan yang memberi efek hangus kepada apa yang dibakarnya itu siapa? Allah satu. Paham? Tapi ketika dia Allah kehendaki dia tidak panas, maka tidak panas. Ketika Allah kehendaki dia tidak bikin gosong, maka tidak bikin gosong. Itu af'alullah mukhtar. Jadi kalau misalkan api, kita mengiktikadkan api itu bisa membakar dan bisa menghanguskan. Oh bukan. Api itu mungkin bisa membakar dan bisa menghanguskan. Mungkin loh. Kenapa mungkin? Biidznillah, izin daripada Allah. Peruqyah itu bisa menyembuhkan. Dengan Quran ini bisa kita berobat dengan ruqyah. Oh bukan. Yang menyembuhkan itu Allah. Kita hanya ikhtiar. Nah itu lebih af'alullah mukhtar tadi. Paham? Nah, seolah-olah manusia ikut campur tangan, tapi Allah yang menghendaki. Kalau Allah tidak kehendaki dia tidak sembuh, tidak sembuh. Allah kehendaki dia tidak terbakar, maka dia tidak terbakar. Nah itu dia. Maka apa namanya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pakai manjanik dilemparkan ke bara api yang sudah disiapkan oleh Namrud dan bala tentaranya, dia melayang, datang Jibril, "Hai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan kami? Ada malaikat peturun hujan, membawa awan, apakah kami perlu untuk memadamkan api ini?" Bagaimana? Tidak. Nah, aku hanya butuh Allah. Coba. Karena dia menyadari bahwa siapa yang menggerakkan, yang membuat panas, yang membuat gosong, yang membuat luka, yang membuat terbakar itu siapa? Hanya Allah. Api itu hanya makhluk. Dia makhluk, saya makhluk. Kami berdua takut pada api nerakanya Allah.
Bukan api nerakanya, tapi pada Allah yang menciptakan api nerakanya. Api dunia ini mereka beristighfar sama seperti kita, bertobat, memohon ampunan, perlindungan, berlindung daripada api neraka. Loh, kok api berlindung pada api? Semuanya makhluk. Saking sangat panasnya itu. Dilempar ketika hendak ke api, hanya butuh Allah. Coba. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Qalu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadi dingin dan jadi keselamatan bagi Ibrahim. Masuk ke api itu nggak ada rasa apa-apanya. Adem aja biasa. Hanya bajunya yang terbakar. Seluruh tubuhnya utuh. Itu dia. Maka tidak ada upaya. Kalau misalkan kita beriktikad pada api membakarkan, nah berbahaya nanti konslet. Yakin. Iya sih memang ikhtiari itu apa namanya? Kalau kita masukkan tangan ke api panas pasti, nanti gosong nanti. Itu ikhtiari, adat, kebiasaan. Tapi keyakinan hati tetap yang bikin gosong itu api. Yang bikin kenyang itu bukan nasi. Bikin tenaga itu bukan nasi. Tapi Allah yang memberikan tenaga. Yang memberikan kesembuhan itu bukan ruqyah, bukan pengobatan, bukan dokter, bukan tabib, bukan ahli bekam, bukan lain sebagainya. Siapa? Hanya Allah yang memberikan kesembuhan. Kita hanya berikhtiar. Ikhtiar aja. Yang memberikan rezeki itu Allah, bukan makhluk, bukan bos, bukan dudungan, bukan supervisor, bukan bendaharawan gaji. Siapa yang memberikan gaji? Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Seperti itu. Keyakinan hati. Tetap luarnya tetap, ya kalau begitu, kalau Allah yang ngasih rezeki, ya udah jangan kerja deh. Kalau Allah yang ngasih ilmu, ya udah jangan belajar deh. Nah, ini konslet tadi ya. Ini pada keyakinan i'tikad kafir Jabariyah. Ada yang begini, wah Allah tetap aja lah yang bikin kenyang mah nasi, bukan Allah. Tetap aja yang bikin tenaga mah nasi, tetap aja yang bikin penyembuhan mah dokter, nah nggak ada Allah mah. Nah ini keyakinan kafir Qadariyah. Ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah antara kafir Qadariyah dengan kafir Jabariyah, tengah-tengah. Sempurnakan ikhtiar kata guru kami. Jangan lupa tawakal pun sempurna. Sempurnakan tawakal, sempurnakan ikhtiar. Tawakal di awal, ikhtiar sambil maju, jalan dua-duanya. Hati tawakal, jadi nanti kalau misalkan di jalan kita dagang, nggak laku dagang kita, yang kasih rezeki kan Allah. Saya hanya sempurnakan ikhtiar. Atau kita berusaha misalkan, berusaha belajar mati-matian, siang malam, terus untuk dapat ujian nilainya bagus. Gimana caranya? Hati tawakal coba. Tawakal, ya Allah yang memberikan ilmu, yang memberikan keberhasilan itu Allah, bukan ikhtiar ini. Tahu-tahu dapat ranking 5. Capek-capek dapat ranking 5. Ya udah tenang. Ini kan Allah yang menjadikan. Saya udah sempurnakan ikhtiar loh. Ikhtiar sudah sempurna ya Allah, tinggal tawakal. Engkau yang menjadikan aku pintar, bodoh, berhasil, kaya, miskin, sembuh, tidak sembuh, nah seperti itu. Itu ya keyakinan ya. Paham kira-kira? Nah, maka yakini af'alullah mukhtar dan af'alullah mudhor ini Allah yang menggerakkan semuanya. Hanya seolah-olah. Atau misalkan kayak golok yang bisa membuat luka. Bukan golok yang bisa bikin luka, tapi Allah yang menghendaki terluka di badan kita karena golok itu. Paham ya? Yakin sekarang. Jadi nanti bahasanya seperti Nabi Musa dan Bani Israel terkepung di Laut Merah. Protes tuh. Siapa di belakang Bani Israel pasukan Fir'aun, Haman, ribuan mengepung 80.000 Bani Israel yang sudah terdesak ke lautan, dibunuh semuanya rencananya. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, inna nahnu lamudrakun. Kita ini sudah benar-benar terkepung ini. Lamudrakun adalah lam ditaukid sana. Kalau mudrakun terkepung, lamudrakun benar-benar terkepung ini. Gimana ini? Kita lari kemana? Ke depan lautan, ke belakang musuh. Gimana tuh kita? Apa kata Musa? Bukan karena tongkatnya tuh, tongkat ini pernah jadi ular tuh. Pernah diperlihatkan kepada Bani Israel dan antara Fir'aun dan Fir'aun sendiri, tongkat ini dilemparkan jadi ular tuh, memakan ular tukang sihir tadi. 80 tukang sihir. Keluarkan tangannya, keluar cahaya putih. Tuh Nabi Musa. Nah, ketika terbentur dan posisi mepet seperti itu, kita siap dibantai. Apa kata Nabi Musa? La takhafu wa la tahzanu innallaha ma'ana. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Innallaha ma'ana, bukan inna asoya ma'ana. Sungguh tokat-tokat ini bersama kita, bukan. Atau tabut ini bersama kita, bukan. Tapi innallaha ma'ana. Tongkat ini hanya benda. Paham? Paham sama sana.
Jadi nggak ada takut lagi, nggak ada apa namanya sedih lagi gitu. Ya kalau misalkan kita mau ruqyah, ngobatin orang, keyakinan itu ditanam. Tenang, Quran saya bagus bacaannya. Saya menyembuhkan ribuan orang kemarin. Ini mah kecil, seperti itu. Udah tuh, tawakal hilang. Maka apa namanya keyakinan dalam hati tancapkan, Allah yang menyembuhkan, tenang. Kita punya Allah, maka jaga hubungan baik dengan Allah. Kalau kita ingin doa-doa kita didengar. Jaga hubungan baik dengan Allah, jangan sampai bikin Allah cemburu, jangan bikin Allah marah, jangan bikin Allah apa namanya kecewa dengan apa yang kita lakukan. Maka doa-doa kita didengar, innallaha ma'ana nanti bahasanya. Nah, tenang, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Seperti itu. Terus bagaimana apa namanya hukum-hukum terkait dengan af'ulullah mukhtar? Ada yang disebut dengan mukhtar itu nanti nyangkutnya dengan khawarik lil adat kemarin. Apa itu kejadian luar biasa yang dialami banyak makhluk selain para nabi dan sebagainya. Misalkan gini. Khawarik lil adat itu ada yang boleh, yang haram, dan yang ada yang boleh, yang halal, ada yang haram. Yang halal itu bagaimana? Kalau dilihat dari pelakunya, ada irhas tadi kemarin. Apa itu irhas? Kejadian luar biasa di calon-calon nabi. Contoh Nabi Isa bisa berbicara sebelum usia yang sewajarnya. Atau misalkan Nabi Ibrahim muda dibakar tadi, nggak mempan dibakar api tadi. Itu namanya irhas. Itu halal karena Allah yang kasih. Ada yang hal berikutnya mukjizat. Ini para nabi dan rasul kita udah kenal. Ada karomah di para wali Allah, di para aulia Allah, kekasih Allah. Mereka yang sudah dekat dengan Allah, sudah mantawala ta'atuhu, yang sudah tidak terputus taatnya kepada Allah. Tinggal minta, itu langsung Allah kasihkan di dunia ini. Ada yang bawahnya karomah itu ma'unah. Ma'unah itu orang-orang yang soleh, para ustadz, para kiai, para alim ulama. Mereka berdoa kepada kita misalkan. Doakan apa? Kesembuhan, doakan apa? Atau orang-orang para peruqyah misalkan. Peruqyah yang memang tauhidnya lurus, tidak mencampur adukan dengan ajaran-ajaran di luar agama ini misalkan. Nah, maka lurus karena Allah, itu namanya ma'unah. Ada namanya istijrad. Istijrad ini orang-orang beriman tapi dia jarang beribadah, fasik. Mukmin fasik. Ya, ini mereka bisa menyembuhkan orang, bisa bisa tahan kebal tembak, atau misalkan lolos dari kejaran musuh, atau punya karisma. Hati-hati, itu namanya istijrad. Istijrad itu seperti melambungkan bola, dilus-lus dulu bola, dilakukan lalu ditendang. Dibiarkan oleh Allah terus nikmat. Pas begitu kenikmatan, cabutlah kenikmatan itu, atau cabutlah nyawanya yang punya kenikmatan itu. Maka berontaklah. Nah, kalau kita perhatikan kematian, beda-beda itu. Ada yang ditunggu, ada yang takut dengan kematian. Apa bedanya? Iman. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, mereka berharap kapan saya mati ini. Capek dunia ini, bikin risau saja. Kalau sudah mati, bertemu dengan Allah, itu tujuan mereka. Maka ditunggu kematian tuh, dipersiapkan hari ini, ngapain ya? Untuk mempersiapkan hari itu. Mungkin sore ini, tunggu sore, bukan ini. Sambil nunggu sambil ibadah. Maka ketika dicabut nyawa itu ada nanti Israel datang, mereka tersenyum, labbaik, selamat datang. Silakan cabut, lagi senyum, coba disambut, emang lagi nunggu. Cabutlah, enak. Udah, coba lagi senyum kan. Tapi orang-orang yang takut benar-benar tadinya dia antara percaya dan nggak percaya. Kalau yang nggak percaya mah udah langsung nggak yakin. Ini percaya tapi ragu. Syak kemarin ya. Datang Israel, ini mungkin Israel tuh yang cabut nyawa. Wah, mukanya misalkan hitam. Bawa bawa kantung nyawa. Keliling-keliling. Wah, coba lihat kemarin di medsos. Sampai keliling-keliling, langsung mati lah. Menjerit, meraung, terus paksa, sampai berebut. Saya nggak mau mati sekarang. Saya punya tabungan, saya punya ini. Bahkan bahasa mereka yang sudah meninggal tuh, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, kalau saja ditangguhkan ajalku yang sudah dekat ini, fa asaddaqa wa akum minas solihin, saya akan bersedekah. Wa akum minas, saya akan ibadah, rek salat nama. Rek dikir, rek wirid, rek baca Quran, rek tamatkeun sajam deui malah 30 juz langsung. Ya udah telat ini sekarang, berebutnya itu. Bahasanya sama itu. Orang yang jarang ibadah ketika dicabut nyawa, tapi mereka antara lagu syak.
yakin dengan tidak yakin. Tapi kalau orang yang 0% memang gak ada keyakinan, kafir istilahnya. Ya itu terserah mereka. Mereka menikmati hidup tanpa batas. Ketika cabut nyawa kaget, ya udah sakitnya langsung mati gitu. Jadi kalau setengah-setengah ini ya itu dari bahasa itu. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau saja ditangguhkan ajalku yang sudah dekat ini, fa asaddaqo, akan sedekah. Tabungan saya yang dikumpul-kumpul tiap hari numpuk di banget tuh, 3 miliar. Mau saya sedekahkan, dikumpul-tumpuk sama macam lu. Tuh amal soleh nggak ada. Tujuannya nanti kalau sudah tua saya mau sedekah, saya mau haji, mau bikin pondok, saya bikin masjid kalau tua, kalau uang udah banyak. Ternyata setan pengennya begitu. Ibadah ditinggalkan. Alhamdulillah. Itu ya. Maka apa namanya yang melakukan ini semua Allah. Tidak ada yang tidak upaya. Maka kalau misalkan kita berhadapan dengan orang-orang ahli sihir, ada nanti istijrod, bawahnya istijrod itu apa? Ihanah. Sifatnya sihir tuh. Ihanah itu dari golongan orang-orang yang memang ingkar, yang tidak tidak mengenal agama ini. Ada yang paling ingkar, apa pernah temukan? Dukun paling sakti itu, mereka punya ritual khusus. Di kamar mandinya itu ada ditemukan sendal. Jadi ada keluarga itu tidak tahu, jangan masuk ke kamar ini katanya. Kata si bapak ini yang sudah meninggal ini. Dia terkenal dengan orang sakti di sana. Orang yang yang hebat. Pokoknya siapapun di keluarga ini atau orang lain bahkan, ini nggak boleh masuk ke kamar ini. Ini kamar khusus, kamar ritual katanya. Kamar semedi kalau bahasa ini. Ditinggalkan. Meninggallah orangnya ini. Keluarganya kan penasaran, ada apa ini? Barangkali ini amalan si bapak ini bisa kita amalkan. Ini kan sakti banget kan? Sakti itu ada luka diusap langsung rapat lagi. Kebayang, air darahnya hilang, tinggal bekasnya doang. Ada sakit langsung sembuh. Bahkan dia jawaralah di sana. Ketika meninggal anaknya coba buka didobrak, rupanya nggak ada apa-apa di dalamnya. Hanya toilet, hanya WC. Kayak WC kecil, kamar kecil. Ada bak, ada air biasa. Kok WC? Bapak nggak bilang toilet gitu, bukan tempat ritual. Dicek, dilihat, rupanya ada sendal di toilet itu. Dibuka sendalnya, ternyata ada Al-Quran di sana, lembaran-lembaran Quran yang diinjakkan di sana. Itu dia. Jadi kita ambil kesimpulan, dukun yang paling sakti, orang yang paling sakti sekali gitu. Dari orang-orang kafir ini, kenapa? Siapa mereka? Mereka yang paling ingkar kepada Allah. Ada sampai ritualnya itu minum darah head, ada darah head diminum supaya lisannya bagus, supaya ada peletnya di sana ada. Ada yang minum ada yang numbalin istrinya atau anak perempuannya atau ibunya, ditumbalkan itu, tumbalkan ke dukunnya dikasihin. Ya udahlah, ya ritualnya seperti itu. Ada yang minum darah ular, rupa-rupa tuh. Maka semakin ingkar, semakin perbuatan haramnya semakin bejat yang dilakukan, semakin sakti biasanya. Kalau yang setengah-setengah mah kayak dukun-dukun ya, ini cuman baca ini nama-nama azam misalkan, bukan nama-nama Allah. Sebut misalkan ya misalkan siapa namanya apa, harimaunya siapa tuh, nama Mukiban. Panggil Mukiban banyak-banyak. Mungkin bukan nama Allah yang dipanggil. Ya hijabul badan, ya hijabul badan, terus bacain. Jadi kebal, pasti yang diamalkan ya. Nah itu dia. Nah itu dia dilihat dari yang melakukannya. Kalau dilihat dari pekerjaannya, ada tadi yang dinamakan ada yang haram, ada yang halal. Yang halal dulu, misalkan salawat, khasiat salawat, atau misalkan doa berkah Asmaul A'zam. Nah, seperti yang dilakukan para ulama-ulama zaman dulu. Mereka berdoa dengan misalkan memperbanyak tahajud, dia memperbanyak duha untuk supaya berkah rezekinya. Nah gitu. Ada banyak hal nanti. Ada misalkan dengan membaca surat Waqiah, seperti Umar bin Khattab amalkan itu, supaya dapat rezeki yang berkah juga. Supaya pintar bagaimana? Belajar tadi, mengosongkan perut. Nah itu dia. Dan benar terjadi.
kejadian luar biasa, pintar, cuman seminggu misalkan, atau misalkan 2 bulan, atau misalkan sebulan, hafal Quran, ada tuh. Jadi bukan dengan amalan-amalan yang di luar agama, tapi para ulama melakukan itu boleh halal. Bahkan Nabi contohkan misalkan, terutama, itu halal. Ada yang haram, yang paling haram amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, bukan para ulama. Ke bawah lagi yang berbahaya itu sihir. Ini haram nih. Sihir ini berbeda dengan karomah. Bedanya bagaimana? Kalau karomah Allah kasih, kalau sihir itu mereka meminta Allah dengan memaksa. Kira-kira seperti itu. Memaksa dan Allah tidak ridho. Allah yang melakukan itu, tapi bantuan siapa? Jin. Orang bisa dari sini ke Mekah sekejap. Nah, lihat dulu. Makanya patokannya mana? Patokannya orang ini karomah atau sihir ini. Bisa seperti ini. Ini wali atau dukun ini. Dilihatnya, lihat ibadahnya. Nah, kata para ulama, idza ra'a kalau kamu melihat seseorang yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, atau yatiru fil hawa, atau terbang di atas udara, terbang hebat kan? Atau apalah. Nah, lihat ibadah mereka. Kalau mereka ahli ibadah, mungkin saja itu karomah. Mungkin.